Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. حمدا وشكرا لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Segala puji hanya milik Allah. Keagungan, kemuliaan, kebesaran, kehebatan, kesempurnaan, keistimewaan hanyalah miliknya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. Tidak ada debu yang terbang kecuali atas izin Allah. Tidak ada daun yang jatuh kecuali atas izin Allah. Dan tidak ada langkah kaki menuju Masjid Al-Husna ini kecuali Allah izinkan kita duduk di majelis ini. Maka tidak ada mukaddimah yang lebih pantas untuk disampaikan sang khatib, sebuah nasihat kepada sang khatib sendiri dan juga kepada jemaah Jumat sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Karena sungguh watazawwadu, berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa, dan seburuk-buruk bekal adalah kezaliman kepada sesama manusia. Maka di khutbah siang hari ini izinkan sang khatib menyampaikan pesan bagaimana sesungguhnya seburuk-buruk bekal kita menuju Allah adalah kezaliman kita kepada sesama manusia. Inilah yang disebut sebagai hisab munaqasah. Apa itu hisab munaqasah? Mereka yang hisabnya paling berat, mereka yang hisabnya adalah hisab yang pertama kali, hisab munaqasah, salah satunya adalah kepada mereka yang zalim kepada sesama manusia. Maka dalam kaidah bahasa Arab, kalau kita belajar az-zulmu, artinya adalah meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika kita minum dengan gayung, ketika kita mandi dengan gelas, itu artinya az-zulmu. Maka di Quran disebutkan zalim artinya adalah kegelapan. Maka
Sesungguhnya Nabi menguatkan di dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Di hadis Muslim dan Bukhari disebutkan bahwa kezaliman sesungguhnya adalah kegelapan di hari kiamat. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk senantiasa menjadikan kezaliman adalah hal yang paling kita takuti. Kezaliman kepada manusia, kezaliman kepada sesama, bahkan kita zalim kepada makhluk-makhluknya. Zalim sesungguhnya ada nisabnya, seperti halnya zakat. Maka barang siapa yang kezalimannya sudah sampai nisabnya, tunggulah Allah akan membalas setiap apa yang kita lakukan. Maka bekal terburuk, bekal yang paling merugikan bagi seorang mukmin kembali kepada Allah adalah zalim. Mungkin ketika kita zalim tak ada orang yang tahu. Ketika kita zalim mungkin mereka sudah melupakan. Tapi sesungguhnya di hadapan manusia kita bisa selamat, tapi di hadapan Allah hukumnya tetap berlaku. Kezaliman adalah hutang. Maka kalau kita tidak bisa membayarnya hari ini, Allah minta besok pagi. Kalau kita tidak bisa membayar besok pagi, Allah akan tuntut. Kalau tidak bisa di dunia, maka sesungguhnya ada hari yaumil hisab yang tidak ada orang mendapatkan sesuatu kecuali mereka mendapatkan dengan seadil-adilnya. Maka sang khotib di khutbah Jumat kali ini menyampaikan pesan penting bahwasanya bekal terburuk sebagai seorang hamba adalah az-zulm. Apa itu az-zulm? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada makhluk sekalipun. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh salah seorang guru kami di Saudi. Ada seorang lelaki baya, dia kemudian mengusir tikus dari rumahnya dengan cara membakar tikus tersebut. Dan tikus tersebut akhirnya lari ke kamar mandi, lari ke kamar tidur, lari ke dapur, lari ke ruang tamu, lari ke kamar tengah, dan akhirnya tikus itu membakar seluruh isi rumah. Inilah bentuk kezaliman yang Allah langsung balas ketika dia di dunia. Maka kezaliman sesungguhnya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Hewan tidak pantas untuk dibakar. Ketika dia zalim atau ketika dia merusak barang-barang milik kita, ada syariat yang sudah menentukan bagaimana balasannya. Bahkan Imam As-Sawri mengatakan bahwasanya anjing dan babi saja tidak pantas untuk kau sakiti, apalagi engkau menyakiti manusia. Anjing dan babi yang najis, yang haram hukumnya untuk dimakan, itu tidak layak disakiti oleh kita. Lalu bagaimana mungkin seorang mukmin menyakiti saudara-saudaranya, baik yang dia kenal maupun yang tidak dia kenal? Maka mari memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa berlaku adil dari sifat-sifat zalim. Bisa jadi kita lepas dari pengadilan manusia. Bisa jadi orang yang kita zalimi tidak membalas apa yang kita lakukan. Tapi demi Allah, pengadilan agama, pengadilan Allah, kita tidak akan pernah lepas dari mereka. Bahkan jamaah Jum'ah yang Allah muliakan, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tentang bagaimana akibat yang didapatkan dari orang-orang yang zalim. Salah satunya adalah doa orang-orang yang terzolimi itu tidak ada hijab. Maka disampaikan, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallaha hijaba.
berhati-hatilah, berhati-hatilah terhadap doa-doa orang yang terzalimi. Kenapa? Karena doa mereka sesungguhnya dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada penghalang, langsung Allah kabulkan. Maka ketika kita terzalimi, ketika kita disakiti, ketika kita diberikan tidak sesuai dengan haknya, tidak perlu membalas kecuali kita memohon kepada Allah. Semoga doa-doa kita menjadi jalan kebaikan untuk kita. Hisab kita ringan, hisab kita sesungguhnya ringan, hisab kita sesungguhnya adalah sedikit saja selama kita tidak menzolimi manusia, selama yang tidak ada satupun manusia yang menuntut haknya di yaumil akhir. Inilah hisab munaqasah, inilah hisab yang berat di sisi Allah. Yang kedua, setelah zalim, yang kedua adalah salah niat. Ada satu hadis yang menjelaskan bagaimana Abu Hurairah pingsan ketika meriwayatkan hadis ini. 3 orang yang mencicipi neraka pertama kali, 3 orang yang akan mendapatkan balasan dari Allah di yaumil akhir pertama kali. Yang pertama adalah seorang manusia ar-rijal yang sepanjang hidupnya berjihad membela kalimat Allah, berdakwah di jalan Allah, meninggikan kalimat Allah. Lalu Allah bertanya, ma amilta fi, apa yang sudah kau lakukan? Dia berkata, aku sudah berdakwah, berjuang di jalan Allah. Allah berkata, kadzabta, sesungguhnya engkau berdusta. Engkau tidak berjuang di jalan Allah, engkau tidak berdakwah atas namaku. Sesungguhnya engkau berjuang, berdakwah, meninggikan kalimat-kalimat Allah hanya untuk mendapatkan materi. Engkau berjuang, engkau berdakwah bukan untuk mendapatkan keridhaan dariku. Yang kedua, disebutkan di hadis ini, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang-orang yang mempelajari, mengajarkan Al-Qur'an. Lalu kemudian Allah bertanya, ma amilta fi, apa yang sudah kau perbuat wahai hambaku? Dan hambanya berkata, aku telah belajar Al-Quran, surat cintamu, lalu aku sampaikan, aku ajarkan, aku sharing ilmunya kepada orang-orang di sekitarku. Lalu kemudian Allah berkata kembali, kadzabta, kau berdusta, kau mengajarkan Quran bukan untukku. Kau kemudian menjual ayat-ayat Allah hanya semata-mata untuk pujian manusia, kadzabta. Dan yang ketiga disebutkan di sini, seseorang yang sepanjang hidupnya berbagi di sedekah Jumat, berbagi sedekah, berbagi kepada orang miskin, para janda, berbagi kepada kaum papa. Lalu kemudian Allah bertanya, ma amilta fi, dia kemudian berkata, aku sudah memberikan banyak kebaikan untuk orang-orang di sekitarku dengan berbagi, peduli kepada yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa. Lalu kemudian Allah berfirman, kadzabta, sesungguhnya engkau berdusta, karena sesungguhnya kau berbagi, kau sedekah, kau memberi bukan untukku. Maka semoga niat yang kita lakukan di setiap kebaikan yang kita perbuat, Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Sang khotib mengajak, mari sama-sama meluruskan niat, menjaga hati kita. Hari ini kita tidak kekurangan informasi, hari ini kita berlebih informasi, maka saring sebaik-baik informasi adalah informasi yang bermanfaat bukan hanya untuk dunia tapi juga untuk akhirat kita. Barakallahu li wa lakum.
hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama di khutbah kedua ini sang khatib mengajak meluruskan niat. Semoga kita tidak diancam oleh Allah dengan neraka hanya gara-gara salah niat kita. Seperti halnya kita salat Jumat, dua-duanya salat Jumat, dua-duanya duduk dengan posisi yang sama. Yang satu mendapatkan ampunan, yang satu diancam dengan neraka. Karena yang satu berharap ridhonya, ampunannya, pahalanya, yang satu hanya mendapatkan berharap makan siang. Maka mari kita luruskan niat. Tidak ada urusan yang lebih penting daripada urusan hati kita. Itulah kenapa seorang ulama bernama Ibnu Qudamah mengatakan innamal ilmu ibadatul qalbi. Sesungguhnya ilmu itu ibadahnya hati. Yang diterima Allah bukan sekedar puasa, bukan sekedar zakat, bukan sekedar sholat kita, tapi ibadatul qalbi, keikhlasan kita, ketawaduan kita, keridhaan kita, ketulusan kita ketika kita mengabdi kepada Allah. Maka ibadatul qalbi sesungguhnya adalah buah yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Demi Allah, begitu banyak orang yang secara fisiknya terlihat soleh, tapi kata-katanya pedas. Begitu banyak orang yang nampak solehah, tapi lisannya sering menyakiti tetangga. Maka Nabi menjamin manusia ini tidak akan mencium baunya surga. Maka mari Jumat kali ini kita komitmen kepada Allah untuk menjadikan sholat Jumat kita berbuah. Apa buahnya? Lisan yang baik, pandangan yang baik, ucapan yang baik, tangan yang banyak berbagi, kaki yang dilangkahkan ke tempat-tempat yang baik. Dan semoga tidak ada yang kita lakukan mulai Jumat kali ini kecuali apa-apa yang telah Allah ridhoi. Mari mohon ampun kepada Allah. Semoga Jumat ini menjadi Jumat terbaik, sehingga ini menjadi momentum kita untuk melakukan perubahan, menjadi cahaya di rumah kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala mu'adnidin. Ya Rabbi ihtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.